Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada pagi hari ini saya nak menyampaikan beberapa jawaban daripada pertanyaan saudara-saudara kita. Satu di antaranya adalah apakah definisi Jibril itu selain daripada malaikat ada yang lain, Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua ada lagi yang bertanya, seketika Adam itu sholat dia menghadap siapa? Jadi di sini saya sarankan kepada saudaraku, coba tonton kembali video saya yang saya mulai daripada 1 Januari 2026. Momen 2026 itu adalah momen dunia ya, bukan saya pribadi, dunia membuka semua rahasia sejati daripada alam semesta. Satu di antaranya adalah masalah ayahanda kita Adam. Nah, masalah ayahanda kita Adam itu ya dimulai oleh Allah dan Rasul melalui kita. Makanya tidak ada yang bercerita tentang itu kecuali yang Allah kehendaki untuk menyampaikannya. Walaupun ini juga adalah dorongan saran daripada salah seorang saudara saya yang ada di Banten untuk saya mengungkapkan itu kepada dunia, bahkan alam semesta begitu. Nah, jadi begini saudaraku, apakah definisi Jibril itu selain malaikat? Ada definisi yang lain. Jadi Jibril itu apakah itu malaikat? Ya, saya katakan iya. Ya, jangankan Jibril, kita juga malaikat. Jangankan kita, alam semesta beserta unsur-unsurnya juga malaikat. Karena pengertian malaikat itu adalah malak atau mulku. Bahasa lainnya adalah orang yang Allah kuasakan tugas amanah untuk dia lakukan. Jadi karena malak ini atau mulku ini jumlahnya banyak, maka jamaknya adalah malaikat. Nah itu. Jadi bukan hanya Jibril, ya kita juga, unsur alam semesta juga, selama dia dikuasakan oleh Allah untuk melakukan tugas sebagai amanah, maka dia disebut orang yang dikuasakan. Atau mulku atau malak karena dia banyak, malaikat. Nah, contoh begini, udara, katakanlah angin ya, air, tanah, api. Itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan tidak pernah tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Contoh angin atau udara. Itu adalah makhluk Allah yang berperan sebagai penyampai suara kata dari batin seseorang kepada batin orang lain, penghubung antara satu materi dengan materi yang lain. Bahkan untuk hidup kita, dia berperan sebagai untuk menghidupkan semua komponen sel sehingga kita bisa hidup. Kita hidup karena kita bernapas. Kita bernapas karena udara. Kita udara datang karena paru-paru. Paru-paru berfungsi karena jantung. Jantung berfungsi karena ada jiwa dalam diri kita. Semua mereka bertugas. Kemudian air. Nah, air itu tugasnya adalah untuk membasahi, menyuburkan, menghidupkan. Dan dia tidak pernah berbohong dan tidak pernah berkhianat. Gitu. Kemudian tanah. Tanah itu adalah untuk menumbuhkan, mengembangkan, menzohirkan sesuatu unsur yang ada di dalamnya. Mulai pada unsur angin, air, api, dan unsur-unsur lain seperti logam, emas, seng, besi, tembaga, macam-macam itu. Dari unsur-unsur itulah atau senyawa itulah muncul berbagai macam jenis makanan dan minuman untuk kita. Nah, itu tugasnya mereka itu. Kemudian api adalah untuk memanaskan, untuk melelehkan, untuk menghancurkan, untuk meleburkan.
Hanya saja pada posisi tertentu, ukuran tertentu, dia bisa menjadi manfaat bagi kita. Seperti matahari, dia bisa jadi penyinar, pemanas, bahkan penyembuh penyakit dalam tubuh kita dalam bentuk action daripada ultravioletnya itu. Dia juga berperan untuk menjemur, dia juga berperan untuk memasak buah-buahan yang ada pada pohon yang telah ditentukan waktu masaknya. Begitu saudaraku. Nah, semua yang saya sebutkan tadi, angin, air, tanah, api, itu sebenarnya adalah perwujudan daripada alam semesta. Nah, itu. Nah, alam semesta itu perwujudan daripada Allah itu sendiri. Nah, kita ini kan langsung nyelonong sama Allah itu. Nah, padahal Allah itu bukan nama, tapi penamaan. Sejatinya dia tidak bisa disuarakan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan. Tapi kita butuh nama untuk dia, agar kita bisa menyebutnya, mengatakannya, menceritakan dia. Begitu ekstrimnya Allah itu. Tetapi dia menyatakan keberadaan dirinya pada ciptaannya, itu alam semesta. Maka saya katakan bahwa Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tapi dia menyatakan bentuknya, rupanya, suaranya, katanya pada ciptaannya. Maka ciptaannya itulah perwujudan daripada dia. Kalau kita ingin mencari Allah, tidak akan ketemu sampai kapanpun, saudaraku. Makanya kita harus paham apa itu alam. Siapa itu alam? Semesta ini siapa sebenarnya? Dia adalah perwujudan Tuhan. Apapun tentang Tuhan, dialah yang menyatakan, dialah yang menyampaikan, dialah yang kita rasakan. Kita bayangkan seandainya udara itu tidak ada, apa kita masih hidup? Pasti kita mati, saudaraku. Walaupun otak kita tidak berpikir, hati kita tidak merasa, semua indera kita itu off di saat kita sedang tidur, yang namanya udara tetap berfungsi sebagai alat untuk kita bernapas. Itu saudaraku. Nah, begitu juga jantung, titik sentral diri kita, dia memompa darah. Itu dia bisa memompa darah itu karena ada udara dari paru-paru. Nah, paru-paru itu bisa mengopor udara itu karena ada angin tadi, oksigen tadi. Perwujudan daripada Tuhannya untuk menghidupkan tubuh kita. Bahkan tubuh makhluk-makhluk lain, saudaraku. Bahkan sel-sel lain, bahkan api pun tidak bisa hidup tanpa udara. Itu, saudaraku. Nah, banyak misteri-misteri tentang itu. Nah, semua mereka itu adalah petugas, orang yang dikuasakan oleh Allah, namanya malaikat. Nah, kalau saudaraku tanyakan apakah Jibril itu malaikat, jawabnya ya. Tapi ingat, tidak seperti yang kita bayangkan. Dia itu adalah raja malaikat, raja alam semesta, karena dia adalah khalifah. Nah, karena dia adalah khalifah. Itu satu. Yang kedua, apa hubungan Adam dengan Jibril? Nah, hubungan Adam dengan Jibril itu sangat erat, saudaraku. Bahkan pertanyaan itu sebenarnya tidak boleh ditanyakan, karena Adam itulah Jibril, Jibril itulah Adam itu. Nah, jadi Jibril itu adalah bahasa Arab ya. Dia itu mengadopsi bahasa Ibrani. Maaf, nih masih batuk, tapi tidak apa-apa. Jangan didengar batunya, dengar ceramahnya saja. Kalau bahasa Ibrani ya, itu dua kata itu, Gibra dan Il. Gibra itu laki-laki perkasa, Il itu Tuhan. Jadi laki-laki perkasa Tuhan. Gibrail, laki-laki perkasa Tuhan. Kalau orang Arab bilang itu Jibril. Nah, lalu siapa laki-laki perkasa itu? Ya, itu yang pernah saya ceritakan itu, yang dia dijadikan oleh Allah dengan tangannya sendiri, ya, tanpa campur tangan malaikat itu. Kemudian dia dibentuk oleh Allah dalam bentuk rupa yang Allah kendaki. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dia menciptakan Adam dalam bentuk rupanya dia itu. Nah, itu. Kemudian Adam dijadikan dari tanah ya. Dia tidak berbapak dan tidak beribu. Adam tidak mengalami dihamili ya, anak-anak, remaja, dewasa,
tua mati, dia tidak mengalami itu. Nah, Adam adalah satu-satu wadah, satu-satu tempat dalam istilah pemikiran kita manusia ya, tempat nyatanya Allah dan Rasul, atau Alhamdulillah atau Ahmad. Makanya Allah berkata, seketika nanti dia sudah sempurna aku jadikan. Artinya akan ku tiupkan rohku ke dalamnya. Artinya aku ada dengannya, aku bersama dengannya, aku serta dengannya. Maka ruku dan sujudlah engkau wahai para malaikat kepadanya. Dan itu pun terjadi. Para malaikat itu ruku dan sujud kepada Adam. Nah, sebenarnya malaikat tidak mau sembarangan juga mau ruku dan sujud itu. Walaupun Allah memerintahkan begitu. Tetapi Allah menunjukkan sinyalemen yang sangat luar biasa. Bahwa Allah dan Rasul ada nyata pada Adam. Ditunjukkan dengan dia tahu semua nama-nama. Semua simbol-simbol atom alam semesta ini. Dia tahu, saudaraku. Dialah guru besar yang mendidik putra-putranya dari Idris sampai Muhammad. Sehingga teknologi itu dimunculkan di zaman Nabi Nuh. Dinyatakan lagi di zaman Nabi Sulaiman. Itu semuanya bersumber daripada nama-nama atom. Nama-nama benda kecil yang disebut dengan sel itu. Disitulah malaikat percaya bahwa ini bukan orang sembarangan. Dia memang baru, tapi kok tahu semua itu. Berarti pada dirinya, dengan dirinya, serta dirinya pasti Allah Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad. Itu. Maka Adam adalah ciptaan yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling luar biasa, yang tidak ada satupun yang menyamakan dia. Dan kisah ini dilupakan oleh anak-anak Adam itu sendiri sampai hari ini, saudara. Itu. Jadi yang dikatakan Jibril itu Adam, yang dikatakan Adam itu adalah Jibril. Karena itu adalah bahasa lainnya itu. Kalau Ibrani mengatakan Gibrail, kalau Arab mengatakan Jibril. Maka silakan cek dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad tidak satupun yang mendampingi mereka kecuali Jibril. Gitu. Kenapa? Ya dia membimbing, dia menuntun putra-putranya yang jadi rasul-rasul, ya, yang jadi nabi-nabi, yang jadi wali-wali, yang jadi raja-raja. Dia membimbing, semuanya dibimbing, dididik dan dilatih, diarahkan kepada kebaikan, kebenaran, supaya bisa memimpin alam semesta. Karena dia adalah khalifah. Khalifah itu pengganti Allah Rasul, tempat nyata Allah Rasul, mengatur alam semesta. Gitu. Nah kemudian ada pertanyaan tadi, kalau Adam itu sholat menghadap siapa? Nah gitu. Jadi saudaraku harus paham dulu, ya sholat itu apa? Sholat itu asal katanya solu, berhubungan. Nah, itu. Solu. Sholawat itu ucapannya. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Muhammad itu dengan orang yang membawa sifat. Nah orang yang membawa sifat itu ada 3 kelompok, saudaraku. Dalam bahasa lain, Muhammad itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Muhammad Rasul yang dirasulkan. Itu Adam orangnya itu. Nah, makanya dalam bab ini saya katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat telah berhubungan kepada dia yang di atas nabi itu Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang dirasulkan. Orangnya cuma satu, yaitu ayahanda Adam, saudara. Nah pada ayahanda Adam lah nyata Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad atau Akbar yang kemarin kita ceritakan itu. Nah, itu. Nah karena dia membawa maha sifat ya, maka dia disebut juga Muhammad ya. Dia dikatakan juga Muhammad, orang yang membawa sifat. Hanya saja sifat yang dia bawa adalah induk daripada semua sifat, yaitu Ahmad atau Alhamdulillah. Alhamdulillah itu alif lamnya Allah, hamdu itu sifat. Gitu. Nah, kemudian ada lagi Muhammad yang di kelompok kedua. Dia membawa sifat juga. Tetapi sifat itu bukan Ahmad, bukan Alhamdulillah. Bukan Akbar gitu nah. Sifat yang dibawa adalah hamdu saja. Nah, itu. Orangnya adalah Idris, Nuh, Hud,
Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun. Kemudian Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yunus, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad bin Abdullah. Semua mereka itu membawa sifat, hanya saja di bawahnya adalah Hamdu, bukan Ahmad, bukan Alhamdu, bukan Akbar. Kalau Ahmad, Alhamdu atau Akbar itu hanya ada di dalam satu orang namanya Adam. Tapi kalau Hamdu itu dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk diri kita, semuanya Hamdu, saudaraku. Nah, sifat itu ada pada roh kita masing-masing. Wujudnya adalah sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itulah akhlak yang harus dimunculkan, dinyatakan sebagai dasar suara, kata, perbuatan kita. Nah gitu, itu kelompok yang kedua. Kemudian Muhammad kelompok yang ketiga, ya Muhammad bin Abdullah itu memang namanya Muhammad, saudaraku. Nah itu dia. Nah disinilah kita sering selip. Kita kira innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu Muhammad bin Abdullah ini. Bukan. Sesungguhnya Allah dan malaikat sudah berhubungan kepada dia di atas nabi. Itu Rasul. Ya, itu Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang dirasulkan hanya satu orang, saudaraku. Dia adalah ayahanda Adam. Ada faktanya? Ada. Adakah Allah sudah berhubungan dengan Adam? Ada. Hubungannya apa? Allah sendiri menjadikan dia dengan tangannya sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi. Hubungan malaikat kepada Adam apa? Itu tadi, dia rukuk, dia sujud kepada Adam. Dia mengakui Adam sebagai khalifah, wujud serta Allah untuk mengatur alam semesta, langit dan bumi beserta isinya, dan semua planet-planet yang ada di semua sentral alam semesta. Itu dia yang mengatur Adam tadi, yang melalui para malaikat-malaikat sebagai petugas-petugasnya. Kalau boleh kita katakan bahwa Adam itu big boss-nya, bos besar. Sementara pembantu-pembantunya, asisten-asisten itulah para malaikat yang mengatur alam semesta. Itu saudara. Tapi cerita ini dimanipulasi oleh iblis melalui antek-anteknya yang menyalahgunakan kata-kata pada surat Quran, pada ayat Quran. Sehingga kita kira ya begitu ceritanya, padahal tidak. Gitu saudaraku. Nah, jadi kalau Muhammad bin Abdullah, kenapa itu? Dan bagaimana itu Pak Abu? Muhammad bin Abdullah itu sudah saya katakan tadi. Statusnya itu sama dengan Idris, sama dengan Nuh, Lut, sama juga dengan kita. Cuman beliau ditinggikan seranting, di dulu ke selangkah. Itu saja dia itu. Dan Muhammad bin Abdullah ini terus terang saja belum pernah bertemu dengan Allah. Belum pernah berurusan dengan Allah. Sekalipun belum pernah. Pasti dia melalui Jibril. Seketika dia mi'raj juga yang dia lihat cuma Jibril. Tidak ada Allah. Jibril, saudaraku. Maka Jibril mendekat sampai dua busur panah. Kan ada cerita itu pada surat apa ya, Al-Najm ya. Coba lihat di situ. Maka Muhammad melihat wajah aslinya Jibril itu. Dan wajah itu pernah dia lihat di waktu yang lain, di tempat yang lain. Itulah di langit yang pertama. Ternyata Jibril adalah Adam adalah Jibril. Nah itu. Nah jadi pertanyaan saudaraku, kalau seketika Adam sholat menghadap siapa? Nah itu. Dalam bahasa kitanya, kalau Adam itu berhubungan dengan Allah dan Rasul menghadap siapa? Ya tidak menghadap siapa-siapa. Karena Adam itulah hadapan, dalam bahasa Arab kiblat. Nah itu. Bagaimana pula dia menghadap Allah? Bagaimana pula dia menghadap Rasul? Allah Rasul ada pada dirinya. Dia adalah perwujudan pada Allah dan Rasul itu sendiri bagi alam semesta, saudaraku. Dialah kiblat. Semua nabi-nabi, rasul-rasul itu termasuk Nabi Muhammad, kiblatnya itu adalah Adam. Itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tubuh kita dari siapa? Dari Allah, bukan dari Adam. Ya, ruh kita dari siapa? Dari Adam, tidak daripada yang Adam dan ada Adam. Maka dikatakan ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, roh-roh itu daripada aku. Mukmin itu orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah roh. Gitu. Nah, jadi jika dia mengatakan ana abul arwah wa adam abul bashar, itu sudah benar itu.
Aku adalah bapak ruh. Yang berkata itu adalah yang dalam dada Adam itu. Ahmad tadi, atau Alhamdu tadi, atau Akbar tadi. Dia mengatakan aku adalah bapak semua ruh, termasuk ruh kita itu. Dan Adam lah itu tubuhnya, itu adalah bapak tubuh kita gitu. Nah, di mana? Dari sorga kepada sorga. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Ceritanya begitu, saudara. Bagaimana datang daripada Allah? Tidak bisa, harus melalui Rasul. Bagaimana datang daripada Rasul? Tidak bisa, harus melalui ayahanda Adam. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi yang dihadapi oleh Adam, karena Adam itu adalah hadapan. Yang menghadapi Adam itulah para malaikat. Ya, dia ruku, dia sujud kepada kepada Adam itu, para malaikat tadi. Itu jawabannya, saudara ya. Nah, di sini untuk melengkapi data kita pagi hari ini, saya kembali mengupas Ayatul Kursi. Ya. Ayatul Kursi itu adalah tanda kerajaan. Kerajaan itu ada ya. Kerajaan Allah itu ada di aras. Kerajaan Tuhan itu ada di Sidratul Muntaha. Kerajaan Adam itu ada di sorga. Nah, kerajaan hamba-hamba itu ada di dunia ini. Jadi ada 4 kerajaan yang harus kita ketahui dalam dunia ini. Atau 4 kursi lah gitu. Ya, pertama kerajaan Allah itu di aras. Satu. Kerajaan Tuhan itu di Sidratul Muntaha. Kenapa bahasanya Tuhan? Karena Allah tidak sendiri, sudah bersama Hamdu. Maka Alhamdu atau Ahmad namanya. Nah, itu. Nah, kerajaan Basyaro atau Adam itulah di sorga. Kerajaan anak-anak Adam itu di dunia ini. Kita ini hanya dapat percikannya saja, tapi sombongnya bukan main. Merasa hebat. Melawan pula kepada Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Kan kelewatan kita ini. Udahlah kecil, kerdil, kayak debu, melawan pula lagi. Limbus saja sedikit sudah terbang. Gitu. Nah, jadi Ayatul Kursi itu artinya tanda kerajaan. Tanda kerajaan itu ada di aras, ada di Sidratul Muntaha, ada di surga, dan ada di dunia ini. Yang di aras itu Allah punya kuasa. Ya, yang di Sidratul Muntaha itu Allah dan Hamdu punya kuasa. Yang di surga itu Allah dan Hamdu dan Adam punya kuasa. Yang di dunia ini ya anak-anaknya, turunannya itu manusia seperti kita. Itu Ayatul Kursi, saudaraku. Nah, kita baca satu persatu ya, pelan-pelan. Allahu la ilaha illahua. Nah, ini Allah dan Rasul berkata melalui ayahanda Adam. Waktu itu namanya Jibril, dia bercerita kepada Nabi Muhammad. Harus ingat itu. Tidak apa-apa ya, saya batuk ya. Nah, jadi itu Allah berkata melalui Rasul, Rasul berkata melalui ayahanda Adam. Dalam bahasa lain Jibril berkata kepada Muhammad bin Abdullah, Allah itu tidak Tuhan. Nah, ini Allah sendiri mengatakan itu. Masa kita tidak percaya? Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Ilahua, kecuali dia itu yang Tuhan. Siapa dia? Nah, Tuhan itu adalah perwujudan daripada Allah dan Rasul. Tempat nyata Allah dan Rasul. Beliau adalah ayahanda Adam, saudaraku. Dalam bahasa Indonesianya Tuan besar namanya tuh. Lord kata orang Inggris. Syahid kata orang Arab. Nah, jadi Allah itu tidak Tuhan, yang Tuhan itu dia. Ini Allah sendiri mengatakan itu, bukan Pak Abu. Nanti salah lagi, ya. Nah, itu. Jadi Allah tidak Tuhan, kecuali dia itu Tuhan. Siapa itu Tuhan? Al-Hayyu, yang hidup. Siapa itu Tuhan? Al-Qayyum, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, melainkan menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Bahkan membentuk rupa Tuhan itu seperti rupa dirinya sendiri. Kan sudah saya jelaskan tadi. Wa khalaqa Adam kasuratihi. Ya, kalau Allah itu kita katakan Tuhan, hina sekali Allah. Berarti Allah itu dihidupkan, berarti Allah itu didirikan, berarti Allah itu dibentuk rupanya oleh sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. Nah, hina sekali Allah kalau Allah kita katakan Tuhan gitu, saudaraku. Nah, ternyata Tuhan itu adalah wujud serta Allah. Ya, tempat nyatanya Allah Rasul, namanya Khalifah, pengganti daripada Allah Rasul yang nyata pada alam semesta.
Itu. Kemudian diceritakan lagi, Tuhan itu la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nah, Tuhan itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur kayak Pak Abu Fikri, kayak kita-kita semua lah gitu. Nah, artinya apa? Lah kalau Allah tidak mungkin ceritanya begini. Ngapain Allah bercerita tentang dirinya masalah ngantuk dan tidur? Tidak urusannya itu. Itu bagian daripada ciptaannya, bagian ketentuannya, bagian hukum yang dia buat untuk kaum dan makhluknya gitu. Bukan untuk dia. Makanya di sini dia katakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maksudnya itu Adam tadi. Adam itu tidak mengantuk. Adam itu tidak tidur. Nah, timbul pertanyaan, apa itu mengantuk? Mengantuk itu lemes, capek, ingin istirahat. Nah, apa itu tidur? Tidur adalah momentum di mana roh sudah tidak berfungsi lagi pada tubuh kita, tapi jiwa tetap berjalan. Nah, kenapa kita mengantuk? Karena kita sudah makan, sudah minum, sudah kenyang. Nah, makan minum itu adalah bahan baku untuk menggantikan sel-sel tubuh yang ada pada darah, urat, daging, tulang, kulit, bulu, otak, benak, mata, apalagi paru, jantung, limpa, apalagi ginjal, usus, empedu, semuanya tercipta dari sel, saudaraku. Kehidupan sel itu tidak lama. Setiap hari diganti oleh Allah dan Rasul via Adam melalui para malaikatnya gitu. Diganti sel itu dengan sel-sel yang baru. Karena dia capek, dia bekerja, kita bawa bekerja dia capek. Lemah, kemudian dia mati. Dijadikanlah sel-sel yang baru. Tugasnya apa? Memakan sel yang lemah, memakan sel yang mati. Maka terbentuklah sel yang baru. Itulah kenapa bangun tidur kita segar bugar. Maka saya katakan, wajah saya hari ini bukanlah wajah saya seminggu yang lalu. Karena dia sudah diganti sel kulitnya, sel dagingnya, bahkan sel bulunya itu sudah diganti semua itu oleh Allah dan Rasul via Adam melalui para malaikat-malaikatnya itu. Yaitu dengan cara makan dan minum gitu. Nah, akhirnya kita mengantuk dan itu tidur. Nah, momentum tidur itulah di saat para sel tadi bekerja menyantap sel lemah, menyantap sel mati. Untuk Adam itu tidak berlaku. Tidak terjadi pada dirinya. Artinya Adam tidak makan, Adam tidak minum. Adam itu hidup abadi, saudaraku. Anda cari dalam data-data sejarah, ada tidak kuburan Adam, ada tidak kuburan Hawa. Jangankan kuburan Adam dan Hawa, kuburan Nabi Ismail dan Hijir pun tidak ada temukan. Carilah kalau ada. Cek data-datanya. Bukan saya berbohong, silakan Anda cari sendiri. Tidak ada. Nah, itu. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, bagi Adam tadi, ya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Nah, dia yang mengaturnya melalui asisten-asistennya para malaikat tadi. Itulah guna ruku dan sujud mereka kepada Adam. Supaya mereka patuh dan tunduk kepada perintah Adam. Karena pada Adam itu ada Allah dan Rasul gitu. Nah, itu saudaraku ya. Nah, jadi baginya artinya itu Allah berikan kuasa kepada Adam itu untuk mengatur langit dan bumi beserta isinya melalui para malaikat-malaikat tadi. Maka ceritakanlah apa saja kebaikan yang terjadi di alam semesta. Mulai dari menumbuhkan sel, biji-bijian, semua itu adalah tugas malaikat. Malaikat semua yang mengerjakan itu atas perintah Adam dengan izin Allah dan Rasul. Itu strukturnya itu. Begitu juga sebaliknya bencana alam. Bencana alam itu adalah kehendak Allah dan Rasul yang nyata pada Adam, diperintahkan oleh Adam melalui apa? Malaikat-malaikatnya itu, petugas-petugasnya itu. Mulai pada kisah Nabi Nuh, ya, kiamat Nuh itu, banjir dunia. Kisah Nabi Saleh terhadap kaum Samudnya itu. Kisah Nabi Hud terhadap kaum Adnya itu. Di zaman Nabi Saleh dihantam petir yang kencang, gar, mati semua itu. Zaman Nabi Hud itu angin berhembus 7 hari 8 malam. Mati semua, tidak bersisa satupun. Zaman siapa lagi? Banyak zaman nabi-nabi. Apalagi zaman Nabi Lut itu kampung itu betul yang dibalik itu.
Nah itu kan ada ceritanya itu. Ada cerita itu pada kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh beberapa orang tamu yang tidak dikenal, tamu yang tidak diundang. Nabi Ibrahim menghidangkan makanan dan minuman. Akhirnya dia cerita-cerita terus. Dan orang-orang itu tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh minuman. Akhirnya Ibrahim takut. Nah, coba lihat di surat Hud itu, saudaraku. Jadi jangan saya saja bercerita tentang surat, ayat. Anda juga buka. Di surat Hud, coba lihat. Ada kisah itu. Nah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim takut. Maka dia mengatakan, jangan takut. Kami ini adalah malaikat. Orang yang dikuasakan oleh Adam. Dengan izin Allah dan Rasul. Untuk menyampaikan informasi kepada Anda, wahai Ibrahim. Bahwa Anda dengan istri Anda Siti Sarah akan melahirkan seorang anak namanya Ismail, yang namanya adalah Ishak. Nanti Ishak nanti akan punya cucu, punya anak namanya Yakub. Nah, jadi sampai-sampai Siti Sarah kan tidak percaya, masa udah tua kayak gini punya anak juga. Ya kata beliau, ya gampang lah itu. Kalau Allah berkehendak sederhana lah itu, gampang lah itu. Cepat itu, cetek ilmunya bagi Allah dan Rasul. Ternyata pada ada Adam. Nah kemudian dia sampaikan pula bahwa kami dari sini mau ke negeri Sodom. Kami akan menghancurkan Sodom itu. Akan kami bolak-balikkan itu semuanya itu. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Maka terjadi laut mati. Nah laut mati itu kan negeri yang dicongkel itu oleh para malaikat tadi. Nah waktu itu Ibrahim timbul cemas. Karena apa? Nabi Lut itu sepupunya beliau. Nah bagaimana dengan Nabi Lut, itu kan sepupu saya, dia kan orang baik. Wah itu lain, kata malaikat, itu orang yang diselamatkan. Kecuali istrinya tidak. Istrinya termasuk orang yang kena asap. Nah begitu panjangnya cerita itu, saudaraku. Termasuk kisah Nabi Musa akan menceritakan bahwa innani anallah la ilaha illa ana. Pada surat Toha yang 14 itu kan menceritakan tentang pertemuan Musa dengan Jibril. Musa bertemu dengan ayahanda Adam. Jadi waktu dia mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sebab oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Nah dalam sholat nanti kau ingat aku ya. Nah, jadi kan kontra ini. Yang satu Allah, yang satu ingat aku. Nah, kontranya bagaimana ya? Kalau Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Lalu bagaimana si Musa bisa mengingatnya? Tidak bisa. Bentuknya tidak ada, rupanya tidak ada, suaranya tidak ada, katanya tidak ada. Tapi dia berkomunikasi. Ternyata dia adalah Jibril. Dia adalah ayah Adam, bapaknya Musa itu sendiri. Mengatakan kata Allah, mengatakan kata Rasul. Maka dia katakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sebenarnya tidak perlu mengatakan kata sesungguhnya. Karena dia bukan dia. Maka dia menyatakan itu dengan bahasa taukid. Aku adalah Allah. Nah tidak ada Tuhan aku. Sembah oleh kamu kehendakku. Artinya rukuk dan sujudlah kepadaku dan laksanakan semua perintahku dan jauhi pelaranganku. Nah, dirikan hubungan, nah, adakan hubungan dengan aku, namanya sholat. Nah, di situ kau ingat aku. Nah, aku yang berupa, aku yang berbentuk, aku yang bersuara, aku berkata kepada engkau hari ini. Gitu, saudaraku. Nah, begitu ceritanya itu. Jadi ya benar-benar luar biasa kisah ini, saudaraku ya. Nah, kita kembali kepada cerita lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu artinya Allah kuasakan kepada Adam itu untuk mengatur semua malaikat. Adam kuasakan alam semesta itu untuk diatur oleh malaikat agar dia tumbuh berkembang sesuai dengan aturan-aturan Allah Rasul yang ada pada Adam. Kemudian manzallazi yasfa'u indahu illa biizni. Manzallazi yasfa'u indahu illa biizni. Satu pun di antara kita ini tidak akan mendapat syafaat daripada dia gitu, nah kecuali dengan izinnya. Syafaat itu obat, saudara. Yang memiliki syafaat, yang punya wewenang memegang syafaat, yang memberi dan menarik syafaat dari siapapun, itu adalah Adam, ayahanda kita, atau Jibril. Nah, itu tidak akan diberikannya kepada siapapun kecuali kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendakinya adalah orang yang mendekatkan rasa batinnya kepada beliau. Sering bertemu di dalam sholat. Makanya kan ada dalam surat Al-A'raf ayat 43 itu. Wa nazza'na ma fi suduhim min gilin tajri min tahtil anhar. Waktu
berada di atas 4 sungai, sudah berada di surga. Waktu dia berhadapan dengan aku dalam sholatnya itu, waktu itu ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Momentum mencabut penyakit hati itulah yang disebutkan syafaat. Jangan nanti, hari ini, saudaraku. Jadi syafaat itu ada di dalam genggaman beliau. Syafaat itu obat, saudaraku. Prosesnya mencabut penyakit hati, saudaraku. Dan juga bentuknya pertolongan-pertolongan itu syafaat juga. Nah, itu ada di tangan Adam, bukan di tangan Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak, bukan, saudaraku. Keliru kita itu. Tadi katakan, manzal yasfau indahu illa biizni. Tidak ada kamu itu mendapatkan syafaat atau pertolongan ataupun obat kecuali dengan izinnya ayahanda Adam. Nah, itu. Bahkan Muhammad itu sendiri, Anda perhatikan dia itu. Beliau itu yatim, miskin, dihina, dicaci, disiksa, bahkan dilempari batu, bahkan tidak dibunuh. Dalam peperangan dia juga robek, dia juga diracun, dia juga mati. Nah, itu kalau tidak pertolongan Allah dan Rasul yang nyata pada Adam, ya, yang dibimbing ia melalui Adam yang namanya Jibril, saat itu tidak akan terjadi Muhammad bertahan. Itu, saudaraku. Ya, bagaimana mungkin Muhammad wujud serta Allah, sudah begitu keadaannya itu, dilahirkan kecil juga sudah ditinggalkan bapak, ya, sudah tuh ditinggalkan pula oleh emaknya. Ya, dia sedih sebagaimana manusia biasa sedih, ngingun kambing dia, ada macam-macam. Dia dimusuhi, diperangi, bahkan diracuni, tidak dibunuh pula, macam-macam. Dilempari kotoran onta, ya, bukan kotoran orang aja, mungkin ada kotoran orang juga, tapi tidak diceritakan di sini. Nah, bagaimana mungkin wujud serta Allah itu seperti itu keadaannya? Tapi kalau Allahu la ilaha illallah, itu sip. Allah tidak Tuhan kecuali dia itu Tuhan. Nah, itu benar wujud serta Allah. Tidak ada cacatnya, saudaraku. Mulai penciptaan dirinya sampai dia berkuasa dan dikuasakan oleh Allah atas semua malaikat di alam semesta. Bahkan akhirat nanti, dia yang pegang. Jadi kita bukan omon-omon. Data dan fakta dalam kitab Quran ada, hadis ada. Cuman tidak terbuka namanya itu. Yang sering kita dengar adalah Muhammad, Muhammad, Muhammad. Padahal Muhammad itu bahasa Arab. Artinya orang yang membawa sifat. Siapa dia? Ada 3 kelompok. Pertama adalah ayahanda Adam, sifat yang dibawa adalah Ahmad, bapak ruh. Yang kedua Nabi Idris sampai Nabi Muhammad termasuk kita, yang dibawa adalah Hamdu. Yang ketiga ya Muhammad bin Abdullah, memang namanya Muhammad gitu. Nah, di sini kita tidak hati-hati, tidak meneliti ke situ. Kemudian ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Artinya ayahanda Adam itu mengetahui apa yang ada di antara 2 tangan kita. Isi hati kita itu dia tahu. Wa ma khalfahum, apa yang ada di sekitar kita, dia tahu. Makanya kalimatnya ya'lamu ma baina aidihim. Nah, dia itu mengetahui apa yang ada di antara 2 tangan mereka, maksudnya kita. Dan apa yang ada di sekitar kita dia tahu. Bagaimana cara dia tahu? Nah, coba buka surat Al-Hadid ya. Di situ ada kalimat yang di ayat 4 terakhir itu ada kalimat yang berbunyi ya'lamuhum bizzati sudur. Dia mengetahui tentang kamu dengan zat dalam dada, maksudnya dengan ruh. Karena ruh itu adalah turunan Hamdu. Hamdu adalah turunan Allah. Maka dikatakan ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, kata Hamdu. Sedangkan si mukmin itu si ruh itu daripada aku. Ya tentu dia tahu. Ruh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh kita. Ruh itu, naruh itu turunannya dia, bagian daripada dia, berhubungan dengan dia. Dia tahu semua. Itu alasannya kenapa Adam tahu apa yang ada di antara 2 tangan kita, itu isi hati kita dia tahu, apa yang ada di sekitar kita dia tahu. Dengan itulah dia mengontrol kita melalui para malaikat-malaikatnya. Itu, saudaraku. Kemudian dikatakan lagi wala yuhitu nabi syamin ilmi. Nah, mereka, maksudnya kita,
Tidak ada yang tahu tentang ilmunya Adam ini. Apalagi ilmu tentang Alhamdu atau Allah. Tidak ada yang tahu. Illa uh, illa bimasya. Ya kecuali orang dikehendaki. Jadi Allah itu misterius. Hamdu itu misterius. Adam juga misterius. Nah, tidak ada yang tahu cerita ini. Tidak ada yang tahu kisah ini. Kecuali orang yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki orangnya tidak banyak. Tidak banyak. Mudah-mudahan orang itu ya kita-kita lah gitu lah. Dikehendaki untuk tahu. Makanya apa yang kita sampaikan beda dengan yang lain. Bukan kita mengada-ada. Ini fakta datanya ada di sini. Ada pada kitab Quran. Ya. Kemudian wasi'a kursihus samawati wal ard. Kerajaannya dia itu. Kerajaannya Adam itu ya seluas langit dan bumi. Serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Nah itu. Itu alasannya kenapa ini ja'ilu fil ardi khalifah itu. Aku menjadikan pada bumi itu khalifah, pengganti aku. Nah, itu Allah sendiri ngomong, maksudnya itu Adam, saudaraku. Nah, kemudian dikritik oleh malaikat saat itu kan. Tapi Allah pungkas dengan kalimat ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Selama ini kamu lihat khalifah, ya, kamu tahu khalifah itu bikin kacau semuanya. Tapi khalifah yang kali ini beda. Apa bedanya? Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad itu langsung memimpin melalui sosok Basyaro yang dia jadikan sini dengan tangannya. Itulah ayahanda Adam. Nah, itu yang kamu tidak tahu. Gitu. Nah, jadi ya kuasanya itu meliputi langit dan bumi ya. Ya kan kita tahu bahwa langit itu kan 7, bumi juga 7. Nah, termasuklah langit yang dinaiki oleh Nabi Muhammad, langit 1 sampai 7. Sorga, kemudian Sidratul Muntaha, Aras itu. Ternyata dia tidak sampai ke Aras. Di Sidratul Muntaha pun tidak sampai, tapi di sorga dia melihat Sidratul Muntaha. Adamnya turun, ya Jibrilnya turun. Disitulah Muhammad tahu, oh Adam itu Jibril, Jibril itu Adam. Itu saudaraku, itu ada surat An-Najm kan sudah saya ceritakan tadi. Nah, kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Dia itu tidak berat mengurus kedua-duanya itu. Langit yang 7, bumi yang 7, alam semesta, sentero semuanya itu tidak berat dia mengurusnya. Walaupun dia hanya sendiri. Kenapa? Dia punya asisten, punya pembantu-pembantu, punya para hulu balang yang bertugas untuk dirinya atas izin Allah dan Rasul. Nah itu saudaraku ya. Nah jadi itu sajalah yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban pertanyaan saudara. Apakah definisi Jibril itu sebagai malaikat ada yang lain? Nah ini kisahnya itu saudaraku. Tapi kalau ingin komplit, tontonlah video saya sejak tanggal 1 Januari ya 2026. Itu sudah membongkar semuanya. Urutannya itu panjang sampai 30 seri karena bulan Ramadan kan. Nah itu. Nah, kemudian seketika Adam itu sholat dia menghadap siapa? Ya tidak menghadap siapa-siapa karena hadapan itu artinya kiblat. Nah dia itu hadapan, dia itu sendiri hadapan, hadapan para malaikat, hadapan alam semesta dan hadapan kita di dalam sholat kita. Makanya kita menghadap ke Ka'bah itu sebenarnya ada satu hal yang kita lupa. Di zaman dahulu Nabi Muhammad tidak pernah menghadap Ka'bah itu. Bahkan Allah mengatakan dia itu diseru ya, dia itu diseru kepada Darussalam. Nah untuk lebih jelas lagi mari kita buka sedikit ayat itu ya. Nah ini ayatnya, wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Jadi Allah itu menyuruh kita ke surga. Darussalam itu negeri yang selamat, itu adalah surga saudaraku. Itu. Nah pintunya di mana? Di Darussalam atau di Yerusalem sekarang itu, Palestina. Makanya Jibril itu ya ayahanda Adam itu membawa Nabi Muhammad bukan ke Ka'bah, tidak.
Kan Nabi Muhammad kan orang Mekah tuh. Tidak ada ceritanya Jibril atau Ayahanda Adam tadi membawa Muhammad menuju Allah tuh lewat Ka'bah, tidak ada. Dia bawa ke Yerusalem dulu, karena di situ ada pintunya. Namanya Babus Sama, pintu langit. Nah dari situlah dia naik, ya naik langit 1 sampai langit 7 itu, bertemu dengan Ayahanda Adam atau Jibril, kan di situ kisahnya itu. Nah setelah dia turun, ya dari awal sebelum dia Isra wal Mi'raj juga, di masjid pertama di Madinah itu kan Masjid Quba, itu kan kiblatnya kan ke Yerusalem, ya. Kemudian dia membuat masjid lagi yang disebut dengan Kiblataini, itu masih juga Yerusalem. Bahkan Masjid Nabawi masih juga Yerusalem. Nah seketika dia sampai di Yerusalem, di Masjid Aqsa, nah, jadi dia tidak kemana-mana lagi, dia menghadap ke langit gitu. Nah, karena tidak menghadap kemana-mana, dia ke langit, artinya dia menghadap pada sang maha tinggi. Nah, itu. Makanya kita temukan kalimat qad narot takal wajhaka fis samai falan waliyanaka kiblatan tardoha. Aku lihat, kata Jibril, kamu menengadahkan tangan menghadap ke langit. Ya tidak begitu. Hadaplah kepada kiblat yang kamu cintai, yang kamu kasih, kamu sayangi dia. Siapa itu? Ya yang kamu mau datangi ini. Siapa dia? Adam. Padahal Adam itu adalah Jibril itu sendiri. Ketahuannya di mana? Nanti. Sewaktu dia melihat menatap Sidratul Muntaha. Ini kisah ini sudah saya ceritakan semua, saudara. Ya, nah, jadi ya ke sana. Jadi seketika Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung, membersihkan sekitar Ka'bah itu. Waktu sholat datang, maka kata Nabi Muhammad, ayo kita sholat. Kemana kita menghadap ya Rasulullah? Ya kamu semuanya hadapkan ke Ka'bah, karena kamu saya mimpin. Saya ada dalam Ka'bah nantinya. Ayo Bilal ikut, ada 4 ya, bukan 3, 4 pengiring Muhammad dalam Ka'bah itu. Itu makanya Nabi Muhammad mengatakan Allahu Akbar. Jadi Bilal ngomong Allahu Akbar supaya terdengar oleh orang di luar. Nah kita lupa mempertanyakan Nabi Muhammad ngadapnya kemana sewaktu dalam Ka'bah itu. Ngadapnya ke Yerusalem, karena di situ ada pintu langit menuju dari salam atau sorga tadi, saudaraku. Gitu. Nah setelah itu beliau jadi imam di luar, tetap menghadap ke Yerusalem atau dari salam. Itu alasannya kenapa Jibril membawa Nabi Muhammad ke sana gitu. Memang ada perintahnya begitu. Ini yang tidak kita ketahui atau ceritanya terputus, ya. Nah, jadi hadapan itu, ya kiblat itu, itulah Ayahanda Adam. Pada beliau ada Allah, ada Rasul atau Alhamdu atau Ahmad. Itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan sebagai ya menjawab pertanyaan. Mungkin karena situasi masih sakit-sakitan, masih capek, lemah, maka bahasanya ya seperti ini. Tentu banyak, ya mungkin banyak kurangnya, ya kita mohon dimaklumi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.